Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 5 mahasiswa matematika Universitas Negeri Padang kali ini akan menyampaikan materi mengenai efek vaksin pada dinamika penyebaran penyakit tuberkulosis dengan menggunakan model SIR. Kelompok 5 sendiri beranggotakan 5 orang, yaitu Wardinatul Zain, Listiwi Ramadhani, Puji Alfa Yolanda, Refri Elmadani, dan Rido Kardinal. Kita langsung masuk ke materi ya, yaitu tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang paling berbahaya, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Oleh karena itu, penyakit tuberkulosis menjadi salah satu perhatian semua negara yang ada di dunia, terutama negara-negara Asia. Tuberkulosis dapat ditularkan melalui udara dan dapat menyerang siapa saja tanpa memandang usia dan jenis kelamin. Penyakit tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit kardiovaskular dan penyakit pernapasan pada kelompok semua umur. Dan merupakan penyebab kematian nomor 1 di antara penyakit menular lainnya. Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat dan tantangan global di dunia. Berikutnya yaitu jenis-jenis tuberkulosis. Yang pertama, tuberkulosis paru-paru. Gejala yang menandakan seorang penderita terkena tuberkulosis paru diantaranya batuk terus-menerus lebih dari 3 minggu, batuk hingga mengeluarkan darah, batuk berlendir, nyeri dada, dan napas tersengal-sengal. Yang kedua, tuberkulosis limfadenitis. Ini adalah proses peradangan kelenjar getah bening. Infeksinya bisa menyerang beberapa bagian, termasuk kelenjar di leher. Gejala dari tuberkulosis limfadenitis yaitu benjolan kelenjar getah bening, demam tinggi, kelelahan, berat badan turun drastis, keringat berlebihan di malam hari. Yang ketiga, tuberkulosis tulang. Pada penderitanya, tuberkulosis telah menyebar dari kelenjar getah bening atau paru-paru ke tulang. Area tulang manapun bisa terkena, termasuk tulang belakang dan persendian. Tuberkulosis tulang lebih jarang terjadi. Namun, jumlah kasusnya cukup banyak di negara dengan kasus HIV atau AIDS yang tinggi. Korelasinya adalah sistem imun penderita HIV atau AIDS yang menurun drastis. Nah, gejala dari tuberkulosis tulang yaitu nyeri tulang belakang, tulang terasa kaku, pembengkakan di sekitar tulang, munculnya abses, dan perubahan bentuk tulang. Yang keempat, tuberkulosis Miller. Tuberkulosis Miller atau miliary tuberculosis terjadi ketika tuberkulosis sudah menyebar ke organ tubuh, bahkan lebih dari satu organ. Biasanya, jenis tuberkulosis ini menyerang paru-paru, sumsum tulang belakang, dan juga liver. Namun, tak menutup kemungkinan tuberkulosis bisa menyerang ke tulang belakang, otak, dan juga jantung. Nah, gejala yang dialami penderita bergantung pada organ tubuh yang akan terinfeksi. Nah, selanjutnya, jenis tuberkulosis yang kelima, ada TB urogenital. Tuberkulosis urogenital ini adalah jenis TB ekstrapulmonari yang paling banyak terjadi kedua setelah TB limfadenitis. Sesuai namanya, tuberkulosis menyerang organ genital, saluran kemih, atau paling sering terjadi pada ginjal. Nah, biasanya tuberkulosis menyebar ke ginjal dari paru-paru melalui darah atau nodus limfa. Yang umumnya penderita tuberkulosis urogenital ini akan mengalami luka di penis atau saluran genital lainnya. Gejala lainnya seperti bengkakan testis, nyeri saat buang air kecil, aliran urin tidak lancar atau berkurang, nyeri panggul, serta nyeri tulang belakang. Jenis tuberkulosis yang keenam ada tuberkulosis liver. TB yang menyerang liver jumlahnya kurang dari 1% dari seluruh infeksi TB yang menyerang manusia. Nah, tuberkulosis liver ini bisa terjadi karena sebaran dari tuberkulosis di paru-paru, saluran pencernaan, atau vena portal. Nah, beberapa gejala dari TB liver ini diantaranya seperti demam tinggi, ukuran liver membesar, nyeri perut di bagian atas, dan juga penyakit kuning. Yang ketujuh ada tuberkulosis saluran pencernaan. Yang gejala yang dialami penderitanya itu seperti nyeri perut, hilangnya nafsu makan, konstipasi atau diare, mual dan muntah, dan juga perut terasa berat.
Untuk jenis tuberkulosis yang ke-8 ada tuberkulosis meningitis. Tuberkulosis juga bisa menyerang sistem membran tipis yang melindungi otak dan saraf tulang belakang, yang disebut tuberkulosis meningitis. Nah, tidak seperti jenis meningitis yang memburuk dengan cepat, tuberkulosis meningitis biasanya perlu waktu sedikit lebih lama untuk menjadi parah. Beberapa gejala dari tuberkulosis meningitis ini seperti kelelahan, hilangnya nafsu makan, sakit kepala terus-menerus, demam, mual dan muntah, rasa nyeri di sekujur tubuh, sensitif terhadap cahaya, dan juga leher terasa kaku. Selanjutnya TB yang ke-9. Yang ke-9 adalah TB peritonitis. TB peritonitis yaitu peradangan lapisan tipis dinding dalam perut. Umumnya, TB peritonitis menyerang 3,5% penderita TB paru-paru dan 58% penderita TB abdominal. Gejala yang paling umum dialami penderita TB peritonitis seperti asites atau munculnya cairan di rongga perut, mual dan muntah, hilangnya nafsu makan, dan demam tinggi. Selanjutnya, TB yang ke-10 adalah TB kulit. TB kulit atau cutaneous TB merupakan jenis TB yang paling langka terjadi. Ada beberapa jenis TB kulit dan bisa menyebar ke seluruh bagian tubuh. Biasanya, gejalanya ditandai dengan munculnya luka terbuka di siku, tangan, bokong, lutut bagian belakang, dan juga kaki. Vaksin tuberkulosis. Vaksin adalah suspensi kuman atau virus yang telah dilemahkan dan digunakan untuk mengobati atau mencegah suatu penyakit menular. Vaksin untuk tuberkulosis atau TB dikenal dengan vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin BCG mengandung bentuk lemah bakteri atau kuman yang menyebabkan TB. Karena bakteri ini dilemahkan, bakteri ini tidak menyebabkan TB dalam diri orang yang sehat. Sebaliknya berguna untuk memberi perlindungan atau imunitas terhadap TB. Vaksin BCG bekerja paling efektif pada bayi dan anak-anak kecil. Selain itu, sangat efektif dalam mencegah bentuk TB yang parah, termasuk meningitis TB dengan perlindungan 70% lebih kuat. Pemodelan penyakit tuberkulosis. Pemodelan matematika penyakit tuberkulosis memberikan pemahaman tentang mekanisme penyebaran penyakit dan menyarankan strategi yang dapat mengendalikan penyebarannya pada kenyataan. Model sering mengidentifikasi perilaku yang tidak jelas dalam data eksperimen karena keterbatasan jumlah titik data dan kesalahan dalam pengukuran. Dalam kasus ini, pemodelan yang digunakan adalah pemodelan SIR. Perhatikan diagram alir di bawah ini. ST menyatakan proporsi individu rentan pada saat T. IT menyatakan proporsi individu terinfeksi pada waktu T. RT menyatakan proporsi individu sembuh pada waktu T. NT menyatakan proporsi total individu. Model matematika. ds per dt sama dengan 1 kurang sigma dikali lambda n dikurang b 1 per n s dikurang mu s. di per dt sama dengan b 1 per n s dikurang nu ditambah delta i. dr per dt sama dengan delta i ditambah lambda sigma n dikurang mu r. Stabilitas dan analisis equilibrium. Titik equilibrium bebas penyakit atau N0. Titik utama equilibrium adalah kesetimbangan bebas penyakit, di mana pada titik ini subpopulasi yang terinfeksi tidak ada, sehingga titik equilibrium bebas penyakit diperoleh 1 dikurang sigma dikali lambda dikurang BIS dikurang mu s sama dengan 0. 1 dikurang sigma dikali lambda dikurang mu s sama dengan 0. S bintang sama dengan 1 dikurang sigma lambda per mu. R bintang sama dengan sigma lambda per mu. N0, S bintang, I bintang, R bintang sama dengan 1 dikurang sigma lambda per mu, 0, sigma lambda per mu.
Selanjutnya itu mengenai titik equilibrium endemik untuk S1-nya. Itu dengan cara yang sama untuk menentukan titik keseimbangan endemik untuk S bintang sama dengan delta ditambah nu per B untuk I bintang sama dengan 1 dikurang delta dikali lambda ditambah nu delta per delta ditambah nu. Dan R bintang sama dengan delta dikali 1 dikurang sigma dikali lambda ditambah nu delta ditambah lambda delta dikali delta ditambah nu per delta ditambah nu dikali nu. Selanjutnya jika I tidak sama dengan 0 atau I besar dari 0 berarti sudah ada sub yang terinfeksi populasi, yang menunjukkan bahwa subpopulasi yang terinfeksi cenderung menularkan penyakit TB atau tuberkulosis ke individu, sehingga didapatkan titik keseimbangan endemiknya yaitu S1 yang S bintang, I bintang, R bintang sama dengan delta ditambah nu per B. Selanjutnya 1 dikurang sigma dikali lambda ditambah nu delta per delta ditambah nu. Sehingga delta dikali 1 dikurang sigma dikali lambda ditambah nu delta ditambah lambda sigma dikali nu. Berikut rasio angka reproduksi dasar untuk R0-nya sama dengan 1 dikurang sigma dikali lambda per nu dikali delta ditambah nu. Dari rumus rasio bilangan reproduksi dasar ini dapat menunjukkan bahwa parameter yang dapat dikontrol adalah parameter vaksin, yaitu melalui pemberian vaksin dan tingkat kesembuhan yang memberikan terapi atau obat-obatan. Dari rumus ini, untuk mencapai R0 kecil dari satunya dapat diperoleh jika sigma besar dari 1 dikurang nu dikali delta ditambah, maksudnya nu dikali delta ditambah nu per B lambda, atau delta besar dari 1 dikurang sigma dikali lambda per nu dikurang nu. Berikut adalah solusi numerik. Seperti teman-teman lihat sendiri, itu gambar grafik yang menunjukkan dinamika penyebaran tuberkulosis. Di sini setelah pemberian vaksin pada delta sama dengan, maksudnya pada sigma sama dengan 0,85. Peningkatan pemberian vaksin ini menghasilkan nilai R0-nya kecil dari 1. Yang dicapai ketika subpopulasi infeksi stabil menuju 0, yang dapat dicapai ketika T besar dari 180. Di sini jelas bahwa pemberian vaksin secara signifikan akan memperlambat pertumbuhan orang yang terinfeksi. Populasi bahkan dengan perubahan nilai parameter menjadi sigma sama dengan 0,8. Di sini dapat mengubah bahwa keadaan endemik menjadi keadaan bebas penyakit. Baik, sekian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf atas kesalahan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.